Sebenarnya biaya politik hari ini, kos politik kita memang hari ini sudah sangat tinggi sebenarnya. Bahkan kalau dilihat dari sisi pragmatis masyarakat dari punya Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator itu kuasa uang, politik kuasa uang bahwa memang sangat tinggi tingkat pragmatisme masyarakat Indonesia. Di atas 70% bahwa memang hari ini seseorang menentukan pilihannya bukan lagi berdasarkan rasionalisasi, bukan lagi berdasarkan pada bagaimana track record, visi misi maupun program yang ditawarkan oleh kontestan, namun berdasar pada apa yang dibawa, apa bingkisan apa yang dibawa oleh kontestan itu sendiri. Ya, sebenarnya biaya politik hari ini, kos politik kita memang hari ini sudah sangat tinggi sebenarnya. Bahkan kalau dilihat dari sisi pragmatis masyarakat dari punya Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator itu kuasa uang, politik kuasa uang bahwa memang sangat tinggi tingkat pragmatisme masyarakat Indonesia. Di atas 70% bahwa memang hari ini seseorang menentukan pilihannya bukan lagi berdasarkan rasionalisasi, bukan lagi berdasarkan pada bagaimana track record, visi misi maupun program yang ditawarkan oleh kontestan, namun berdasar pada apa yang dibawa, apa bingkisan apa yang dibawa oleh kontestan itu sendiri, sehingga karakter-karakter masyarakat kita seperti itu yang kemudian memancing ataupun memaksa para kontestan kita, baik itu di caleg maupun eksekutif, di pilkada maupun pilpres maupun pilcaleg, memaksa mereka untuk menghasilkan, mengeluarkan biaya politik yang sangat tinggi. Karena dengan melihat kecenderungan mereka, kecenderungan voters kita, pemilih kita memang sangat tinggi tingkat pragmatisnya. Kenapa ini terjadi? Karena lagi-lagi bahwa partai politik hanya hadir di saat momentum politik. Yang idealnya sebenarnya ketika pemilu telah usai, partai politik sudah harus saat itu juga sudah harus turun di masyarakat dengan membawa para wakil-wakil rakyat yang terpilih maupun kader-kader yang telah dibentuk, dididik maupun dibina untuk betul-betul terjun ke masyarakat dan menjadi jembatan ataupun kanal aspirasi masyarakat. Namun hari ini kan itu semuanya bahkan sampai di tingkatan daerah itu semuanya kan boleh dibilang ada jalan buntu, tidak berfungsi dengan baik. Yang ada hanya ketika itu pun para anggota DPR turun ketika memang ada masa reses, ada masa sosialisasi. Itu pun boleh dikata reses dan sosialisasi ini boleh dibilang ya kalaupun ada feedback dari hasil itu, ada output dari hasil itu ya paling beberapa persen saja memang mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itu memang tidak walaupun ada label partai politik yang dibawa, tapi tidak serta itu ada fungsi DPRD di situ yang seharusnya partai politik secara tunggal melakukan itu dengan melakukan mapping maupun timeline di tiap bulanannya. Saya pikir itu yang menjadi penting bagi pelajaran bagi kita bahwa hari ini sudah selayaknya kemudian pos politik ini mampu kita tekan dengan cara bahwa bagaimana memberikan pendidikan politik yang masif di tiap daerah kepada masyarakat baik di tingkatan urban maupun rural, bahwa yang pendidikan politik yang secara berkelanjutan berkesinambungan agar bagaimana mengubah mindset pola pikir masyarakat kita dari berpikir pragmatis menjadi berpikir idealis, bahwa politik sejogjanya kita giring pada persoalan idealis, bagaimana menentukan pilihan berdasarkan faktor-faktor rasional yang menurut mereka bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan mereka pada masa yang akan datang. Oke, ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga kita semua dapat pencerahan dari diskusi ini. Sedikit Kak, satu poin pertanyaan. Kondisi pusat sampai ke daerah ke bawah mengenai ini, bagaimana keterlibatan anak muda tersebut itu tidak terlepas dari peranan privilege dari keluarga, dan itu tidak terjadi di pusat, bahkan di tingkat daerah pun terjadi. Itu bagaimana itu Kak? Apalagi ketika misalnya nanti
putusan baca apa namanya deklarasi antara mungkin Prabowo dan Rakabumi yang belum sudah ada yang mendeklarasikan setiap partai. Bagaimana dengan anak-anak muda saat ini Kak yang tidak punya privilege itu? Itu kan apakah nanti justru malah banyak yang tidak mau terlibat di situ Kak, karena kelihatan kondisi perpolitikan bahwa anak muda yang hadir itu tidak terlepas dari privilege keluarganya, dan itu yang kelihatan di Makassar pun sendiri dia dorong memang anak muda tapi orang tuanya yang menyiapkan itu, bukan memang suatu gerak hati yang memanggil. Jadi dianggap bahwa proses cari ini adalah proses tanda kutip sebagai lowongan pekerjaan, bukan sebagai tempat proses benar-benar pengabdian untuk rakyat sendiri. Gimana menurut kakak? Ya, tingginya apatisme politik anak muda, salah satu faktornya adalah dengan melihat ada traumatikal politik. Traumatikal politik dalam artian di setiap kontestasi politik yang didorong, walaupun anak muda, yang didorong adalah mereka memiliki privilege, memiliki hubungan relasi yang kuat secara politik maupun ekonomi. Di beberapa daerah, kalau mungkin kita lihat beberapa alat peraga yang terpasang di beberapa daerah sekitar penjuru, hampir boleh dikatakan seluruh putra mahkota kepala daerah boleh dikatakan itu maju, baik dikatakan kabupaten maupun provinsi bahkan pusat, maupun para putra daerah dari setiap anggota parlemen yang sudah duduk ataupun incumbent itu pasti mendorong putra putrinya. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena setali tiga uang, mumpung mereka memiliki relasi ataupun memiliki basis massa yang kuat, sehingga dengan cara seperti itu bahkan ada yang mungkin bapaknya di pusat, anaknya di provinsi, mamanya di kabupaten. Ini setali tiga uang mereka, sehingga hal seperti ini yang menjadi faktor kemudian apatisme politik anak muda kita tinggi, bahkan sampai di tingkat yang ke 27%. Rumah tingginya tingkat apatisme politik, bahkan untuk berbicara bahwa bagaimana anak muda kita ini berbicara partisipasi politiknya itu bahkan boleh dikata hanya sampai di angka 64% mereka berpartisipasi dalam politik, sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita ke depan agar bagaimana konsolidasi politik, kaderisasi politik kepada orang-orang yang tidak memiliki privilege ataupun hubungan relasi yang kuat secara politik dan ekonomi sudah harus dimatangkan dengan baik. Sebenarnya pada saat Jokowi menjadi presiden itu sebenarnya sudah menjadi sebuah lompatan besar bagi demokrasi kita, karena dia berangkat dari sebuah usaha mebel, wali kota, gubernur DKI, bahkan presiden. Itu sebenarnya sudah menjadi lompatan besar bagi demokrasi kita. Hanya hari ini yang selama ini Jokowi mentegakkan dirinya sebagai Jokowi adalah kita, namun sampai hari ini kemudian dia keluar dari koridor itu sendiri. Dia kemudian mempraktekkan sebuah praktek dengan mendorong anak-anaknya masuk semua dalam politik, keluarganya bahkan menantu juga, karena mereka menganggap mumpung memiliki ruang kuasa yang cukup besar, sehingga hal ini yang kemudian mencederai figur dari Jokowi itu sendiri. Padahal sebelumnya kita sudah paling tidak sudah lega kembali melihat kondisi demokrasi kita, bahwa ada sosok atau figur yang kemudian boleh dikata bukan siapa-siapa, hanya pengusaha mebel, berangkat dari orang biasa, alumni Fakultas Kehutanan UGM, hanya sarjana, mampu dari wali kota, gubernur, bahkan presiden secara bertahap. Dan dia boleh dikata tidak memiliki hubungan relasi politik yang kuat dengan siapapun itu, baik itu sebagai dia pernah menjadi anak mantan presiden atau apa. Dan ini yang menjadi penting sebenarnya ke depan, agar kita berharap di Makassar pun, saya bilang di Sulawesi Selatan, beberapa anak muda yang duduk di parlemen di Sulawesi Selatan ada
beberapa satu dua orang lah yang memang tidak memiliki privilege, yang memang berangkat dari kemampuan mereka sendiri secara ekonomi maupun kemampuan mereka secara politik dan leadership, dan mampu duduk sebagai anggota parlemen. Namun di beberapa daerah kita temukan yang berhasil duduk bahkan karena mereka memiliki hubungan kapital yang cukup kuat dengan relasi antara kekerabatan dengan kekeluargaannya maupun hubungan-hubungan kapital yang dia bangun di daerah itu sendiri. Sehingga ini penting ke depan, sekali lagi yang patut dipertekankan adalah kaderisasi partai politik dan bagaimana mendorong memantik anak muda. Hari ini anak muda kita saya pikir mulai terangsang, ya, maaf kalau sekarang tanda kutip terangsang untuk ikut serta dalam partisipasi politik minimal. Ketika ada anak muda yang maju sebagai kontestan, mereka ikut serta sebagai bagian dari tim pemenangannya. Anak muda dukung anak muda karena mereka menganggap bahwa ketika bagian partisipasi itu sebagai sebuah pengalaman bagi mereka dalam hal mendorong keinginan mereka untuk bisa ikut serta dalam kontestasi politik, dan paling tidak ada pelajaran penting yang dia ketahui bagaimana proses politik itu berjalan, walaupun para elit kita hari ini mempertontonkan sebuah pencederaian demokrasi dan praktik politik yang sangat buruk, saya pikir, sehingga itu yang kemudian kembali memberikan sebuah efek negatif bagi pikiran-pikiran anak muda kita hari ini. Saya pikir begitu, Dinda. Oh ya, terima kasih Kak atas masukan bagaimana pemuda kemudian tetap mempermatang diri di dalam masuk di dalam proses kontestasi politik dengan menyiapkan segala kebutuhan pengalaman leadership, kemudian kemandirian ekonominya yang cukup sehingga kemudian mampu bersaing dengan para anak muda yang punya privilege orang tua yang mapan tapi minim atas leadership atau pengetahuannya. Mungkin hanya cara itu yang bisa kita lakukan karena memang tidak boleh disalahkan, tidak bisa dibatasi juga ketika misalnya ada kemudian anak muda yang lahir dari orang tua yang berada di pemerintahan, yang punya relasi, yang punya power di dalam politik maupun ekonomi, yang kemudian mendorong anaknya untuk masuk di dalam politik. Tinggal yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana anak muda saat ini juga perkembangan teknologi kayak yang sangat membantu mereka untuk kemudian membantu mereka untuk mendapatkan kekuatan ekonomi secara mudah, mendapatkan uang secara mudah untuk menyiapkan mereka untuk mungkin setiap pemilu yang akan datang. Walaupun sekarang kondisi menurut ini juga bahwa kombinasi antara politik senior usia tua dan usia muda itu sangat membantu menurut Ganar, salah satu ahli psikolog dari UGM. Mereka itu sangat membantu untuk mengurangi sisi negatifnya karena ada kombinasi. Cuma walaupun harus jalur ditempuh karena ada privilege tersebut. Mungkin sampai di sini diskusi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Kak. Saya hanya berpesan untuk anak muda adalah, saya memiliki pesan untuk teman-teman muda adalah untuk teman-teman muda betul-betul menjadi anak muda yang turun tangan, bukan anak muda yang berpangku tangan maupun hanya sekedar lepas tangan. Jadi betul-betul menjadi anak muda yang turun tangan, terutama dalam hal proses dan kontestasi politik kita. Semoga teman-teman muda kita hari ini yang menyaksikan ini maupun yang sempat menyaksikan tadi bisa menjadi bagian dari distribusi informasi untuk mengajak teman-teman muda lainnya untuk aktif dan berproses dalam politik yang sehat
sehat, santun, bersih. Yang paling penting adalah tidak terkontaminasi dalam gejala-gejala demokrasi kita seperti money politik, hoax campaign, black campaign, dan politik identitas. Tapi seperti itu Dinda, sebagai penutup dari saya.